warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Bersama saya Evi Heri Kustanti, guru IPA SMP Negeri 2 Selopampang. Anak-anak, kita akan belajar tentang pencemaran air, materi IPA kelas 7 semester 2. Setelah mempelajari materi pencemaran air, diharapkan kalian dapat yang pertama, menjelaskan pengertian pencemaran air. Yang kedua, menyebutkan sumber pencemaran air. Ketiga, mendeskripsikan dampak pencemaran air. Keempat, menjelaskan upaya mencegah pencemaran air. Yang kelima, melalui eksperimen dengan menggunakan ikan yang telah tercemar oleh deterjen dapat mengetahui dampak pencemaran air. Air merupakan kebutuhan vital makhluk hidup. Setiap hari kita membutuhkan air untuk minum, mandi, pengairan tanaman, keperluan industri, dan kolam perikanan. Sumber air antara lain mata air, air danau, sungai, sumur, dan air hujan. Coba kita lihat tayangan berikutnya. Ini adalah contoh air yang belum tercemar. Coba bandingkan dengan gambar berikut ini. Air sudah tercemari oleh polutan. Apakah ada pertanyaan anak-anak setelah melihat gambar tersebut? Mungkin dalam benak kalian timbul pertanyaan, mengapa masih banyak orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya? Adanya bahan-bahan asing yang mengakibatkan air tidak dapat digunakan untuk peruntukannya secara normal, kita namakan pencemaran air. Indikator pencemaran air yang pertama adalah perubahan warna, bau, dan rasa air. Air yang normal biasanya tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna, sehingga kelihatan bening atau jernih. Air yang berwarna tidak normal menunjukkan terjadinya pencemaran air. Timbulnya bau pada air di lingkungan dapat dipakai sebagai indikator terjadinya pencemaran yang tinggi. Air yang berbau tidak sedap biasanya juga mempunyai rasa yang tidak alami. Perubahan pH atau derajat keasaman. Air yang memenuhi syarat untuk kehidupan adalah yang memiliki pH antara 6,5 sampai 7,5. Adanya mikroorganisme. Bakteri patogen yang sering ditemukan dalam air tercemar kotoran manusia dan hewan adalah bakteri dan protozoa penyebab penyakit saluran pencernaan. Sumber pencemaran air. Yang pertama, limbah domestik atau limbah rumah tangga, meliputi limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik antara lain kulit buah, sayuran, sisa makanan, kertas, kayu. Limbah anorganik antara lain
besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas. Limbah pertanian. Yang pertama, pestisida, terutama insektisida. Pemakaian insektisida pada lahan pertanian yang luas mengakibatkan pemakaian bahan ini cukup banyak. Insektisida akan terbawa air menuju sungai dan akan menimbulkan masalah. Insektisida umumnya sulit diuraikan oleh mikroorganisme sehingga mengakibatkan turunnya kandungan oksigen. Yang kedua, pupuk. Contohnya urea dan NPK. Yang digunakan secara berlebihan juga merupakan sumber pencemaran. Pupuk yang terbawa air menuju sungai atau danau mengakibatkan eutrofikasi. Limbah industri. Deterjen. Sabun atau deterjen bekas pencucian yang dibuang ke air akan menaikkan pH air tersebut. Bahan antiseptik pada deterjen juga akan mengganggu kehidupan hewan air. Pewarna tekstil. Bahan pewarna tekstil dalam konsentrasi tinggi akan mematikan biota air dan ada yang bersifat karsinogen. Logam berat. Air buangan industri biasanya mengandung mineral seperti arsenik, kadmium, krom, klor, timbal, dan raksa. Logam berat yang mencemari lingkungan berbahaya bagi kehidupan di sekitar limbah tersebut. Contohnya adalah raksa. Raksa digunakan dalam pembuatan alat-alat listrik, fungisida, cat, dan pengawetan kertas. Logam raksa bersifat terakumulasi atau penumpukan dalam tubuh makhluk hidup melalui rantai makanan. Timbal digunakan dalam produksi baterai aki mobil, pelapis kabel, pewarna. Timbal yang masuk ke dalam tubuh melalui sistem pencernaan ataupun pernapasan dapat mengakibatkan keracunan. Bagaimanakah dampak pencemaran air? Yang pertama, terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Perairan yang tercemar oleh deterjen, limbah organik, maupun limbah pertanian akan mengakibatkan eutrofikasi yang menyebabkan blooming algae, yaitu tumbuh suburnya eceng gondok yang akan menutupi permukaan air. Eutrofikasi yang berlebihan akan mengganggu kehidupan dalam air karena oksigen menjadi berkurang. Yang kedua, dampaknya adalah pemekatan hayati. Perairan yang tercemar logam berat sangat berbahaya karena akan terjadi pemekatan hayati. Limbah akan mengandung logam berat, akan diserap oleh ganggang dan protozoa. Mikroorganisme ini akan dimakan oleh ikan kecil atau kerang. Dalam tubuh ikan dan kerang akan terakumulasi logam berat tersebut. Jika ikan dan kerang dimakan oleh manusia, maka logam berat itu akan terakumulasi dalam tubuh orang tersebut. Yang ketiga adalah gangguan kesehatan. Dalam perairan yang tercemar, terdapat berbagai bakteri penyebab penyakit saluran pencernaan. Contohnya, E. coli penyebab diare, Vibrio cholera penyebab kolera, Shigella dysentery penyebab disentri, dan Salmonella typhosa penyebab tifus. Dampak yang terakhir mengganggu pemandangan. Perairan yang tercemar oleh sampah sangat mengganggu pemandangan. Untuk mengetahui dampak pencemaran air bagi makhluk hidup,
Mari kita lakukan praktikum IPA berikut ini. Bahan yang kita butuhkan adalah 3 buah gelas kimia ukuran 1000 ml. Sendok makan. Batang pengaduk. Stopwatch. Uji indikator universal. Label. Deterjen. 3 ekor ikan sejenis. Siapkan 3 buah gelas kimia 1000 ml, lalu beri label dengan menuliskan huruf A, B, dan C. Isi masing-masing gelas dengan air sama banyak 750 ml. Ambil 1 sendok deterjen, masukkan ke gelas kimia label B. Ambil 2 sendok deterjen, masukkan ke gelas kimia label C. Aduk deterjen menggunakan batang pengaduk. Gelas kimia label A tidak ditambahkan deterjen. Uji pH larutan dengan menggunakan uji indikator universal. Ambil ikan kecil, masukkan ke gelas kimia masing-masing 1 ekor. Kemudian amati kondisi ikan. Kita gunakan stopwatch. Kita lihat pergerakan insang pada menit pertama dan menit ketiga. Pengamatan dalam lembar pengamatan kalian. Berilah kesimpulan. Hasil praktikum kali ini setelah diamati ikan di gelas A pada air pH 7, banyaknya pergerakan insang pada menit pertama yaitu sebanyak 62. Pergerakan insang pada menit ketiga yaitu 60. Kondisi ikan tetap hidup. Ikan di gelas B dengan pH 12, banyaknya pergerakan insang pada menit pertama yaitu 15. Banyaknya pergerakan insang pada menit ketiga yaitu 5. Ikan kondisi lemas. Ikan di gelas C dengan pH air 12, banyaknya pergerakan insang yaitu 10 pada menit pertama. Pada menit ketiga ikan sudah mengalami kematian. Bagaimanakah upaya untuk mencegah pencemaran air? Yang pertama, mengurangi penggunaan bahan kimia. 2.
tidak membuang sampah ke sungai atau laut. 3. Mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk buatan. 4. Mengolah limbah dengan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. 5. Menggunakan produk ramah lingkungan. Kesimpulan pembelajaran kita yaitu yang pertama, pencemaran air yaitu adanya bahan-bahan asing yang mengakibatkan air tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya secara normal. Yang kedua, sumber pencemaran air yaitu limbah domestik, limbah pertanian, dan limbah industri. Ketiga, pencemaran air berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan. Keempat, mari kita jaga kelestarian lingkungan untuk mengurangi pencemaran air. Anak-anakku, demikian pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja. Kalian luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.